Oke, sekarang mari kita membahas mengenai unsur utama batuan. Saya hanya akan melakukan refresh mengenai materi yang sudah pernah kalian dapat sebelumnya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa unsur utama batuan itu kira-kira ada seperti ini. Kurang lebih ada sekitar 11 unsur ditambah dengan LOI. Kalau kita membagi unsur ini berdasarkan kehadirannya di dalam batuan, maka kurang lebih kita punya 3 klasifikasi unsur. Yang pertama adalah SiO2 dengan Al2O3. Kedua unsur ini adalah unsur yang paling umum hadir dan yang paling banyak hadir dalam semua jenis batuan. Mau batuan beku, mafic, sampai dia yang felsic sekalipun, SiO2 maupun Al2O3 itu akan selalu hadir di semua batuan. Lalu yang selanjutnya adalah unsur-unsur utama yang berkaitan dengan mineral-mineral mafic. Contohnya adalah MgO, CaO, Mn, FeO, dan juga Fe2O3. Nah, selanjutnya ada ini, unsur utama dalam mineral felsic. Seperti yang kalian ketahui, Na2O dan juga K2O ini merupakan unsur penyusun yang paling banyak dalam feldspar bersama dengan CaO. Tapi yang membedakan ketiga unsur ini adalah CaO untuk mineral mafic, sedangkan Na2O dan juga K2O itu untuk mineral felsic, penciri dari mineral felsic. Lalu selanjutnya kita punya LOI. LOI berkaitan dengan kesegaran batuan. Entah batuan yang kita dapat itu masih segar, atau lapuk, atau sebagian lapuk, dan sebagainya, itu akan diketahui dari LOI-nya, tingkat kesegaran batuannya. Kita akan bahas satu persatu mengenai setiap unsur-unsur batuan ini. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa SiO2 merupakan salah satu unsur yang akan hadir pada semua jenis batuan beku, baik dari batuan beku yang ultramafic sampai yang felsic. Meskipun kehadirannya dalam batuan beku yang ultramafic adalah sedikit dibandingkan dari mineral-mineral maficnya, unsur-unsur dalam mineral maficnya, tapi dia pasti hadir. Dan unsur SiO2 ini, apabila kita punya suatu proses diferensiasi magma yang secara normal dari basalt ke felsic, maka unsur SiO2 ini dia akan mengikuti fraksionasi kristalnya atau diferensiasi magmanya. Semakin ke arah felsic, maka SiO2-nya akan semakin lebih besar atau akan semakin lebih tinggi. Makanya kita punya kuarsa dalam jumlah yang besar pada mineral yang felsic, bukan pada pada batuan yang felsic, bukan pada batuan yang mafic. Nah, ketika SiO2-nya ini cukup bervariasi dari sekitar 48 sampai 60 dan 72, maka dia dapat digunakan untuk penamaan batuan. Selanjutnya ada unsur MgO. Unsur ini dia merupakan unsur penciri dari suatu batuan beku yang mafic dan juga ultramafic, tapi dia juga bisa digunakan untuk penamaan batuan di daerah tertentu. Contohnya saja di MORB ataupun di daerah pemekaran lainnya yang komposisi dari MgO-nya sendiri adalah lebih dari 6%. Ketika unsur MgO-nya lebih dari 6%, maka kita yakin bahwa batuan beku kita berasal dari magma primitif. Kalian ingat lagi bahwa magma primitif adalah magma yang berasal dari mantel bumi ataupun dari kerak samudra dengan kandungan MgO yang tinggi dan mencirikan komposisi magma yang bersifat lebih basal. Nah, kalau MgO-nya kurang dari 6%, dan SiO2-nya cukup variatif dari 48 meskipun ada basaltnya, tapi dia punya intermediate yang sampai 55, MgO ini tidak bisa dijadikan sebagai penentu nama batuan di daerah kalian. MgO hanya bisa digunakan untuk penentu nama batuan ketika dia lebih dari 6% dan magmanya adalah magma primitif.
Kalau bukan magma primitif, nggak bisa digunakan. Ketika kita punya suatu subduksi, kita punya komposisi di daerah atau dari kerak samudranya ini, kita punya sedimen laut dalam, kita juga punya batuan metamorfisme yang berada di sini, dan ketika dia bergerak bersamaan dengan proses subduksinya, semakin bertambahnya kedalaman, temperatur semakin tinggi, temperatur yang tinggi akan melepas gugus-gugus hidroksil dari mineral-mineral atau unsur-unsur yang dibawa dari kerak samudra. Ketika gugus hidroksilnya lepas, dia akan mengubah yang namanya kesetimbangan fasa di daerah mantel. Ketika kesetimbangan fasanya berubah, maka bagian mantel yang terpanaskan dia akan mencair atau dia akan melebur. Itu yang disebut dengan partial melting. Magma hasil leburan mantel ini kemudian dia bisa bergerak naik menuju permukaan dan menghasilkan suatu tubuh batuan beku ataupun suatu tubuh gunung api. Ketika gunung api yang terbentuk ini hasil langsung dari yang namanya mantel, maka gunung api kita memiliki magma primitif. Kalau magma kita merupakan magma primitif, tidak diragukan lagi bahwa nilai MgO di daerah gunung api kalian pasti akan lebih tinggi dari 6%. Meskipun SiO2 tetap hadir, tapi jumlahnya tidak akan cukup variatif. Selain dari MgO, unsur besi juga dapat hadir sebagai penciri dari mineral-mineral mafic. Perlu kalian ketahui bahwa unsur besi yang hadir, dia dapat hadir sebagai dua unsur, yaitu FeO dan juga Fe2O3. Kedua unsur ini pasti ada di dalam batuan beku. Sayangnya, ketika kita melakukan analisis geokimia utama batuan, unsur besi ini hanya hadir dalam satu jenis saja, entah itu FeO dengan ada tanda bintangnya, ataupun Fe2O3 dengan tanda bintangnya. Jadi hanya salah satu dari kedua jenis ini yang akan hadir pada hasil analisis unsur geokimia utama kita. Tapi ketika kita melakukan analisis geokimia unsur utama, kedua jenis FeO ini, entah dia FeO dan juga Fe2O3, itu harus dianalisis bersamaan. Jadi ketika kita punya FeO dengan tanda bintang ini saja, dia merupakan Fe total, besi total di dalam batuan, kita harus mencari unsur Fe2O3-nya. Sama halnya kalau kita punyanya Fe2O3 dengan tanda bintang atau Fe2O3 besi total, kita harus mencari FeO-nya. Cara mencarinya adalah dengan menggunakan rumus ini. Ini FeO dengan tanda bintang adalah total, dan ini dikalikan dengan konstanta sehingga kita bisa menemukan Fe2O3-nya. Begitu juga ketika kita memiliki unsur Fe2O3 total, untuk mencari FeO-nya harus kita kalikan dengan konstantanya. Sehingga baik Fe2O3 maupun FeO dapat kita gunakan bersama-sama untuk melakukan analisis geokimia unsur utama batuan. Unsur TiO2 sebenarnya merupakan unsur yang minor, bukan unsur geokimia utama dalam batuan beku. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia merupakan kelompok dari HFSe atau kelompok dari unsur jarang, unsur jejak. Ini unsur jarangnya. Tapi TiO2 ini dia dapat digunakan untuk menentukan tatanan tektonik di daerah gunung api kita. TiO2 sendiri merupakan unsur yang tidak akomodatif atau yang tidak suka terhadap air. Apabila kita punya tatanan tektonik yang seperti ini, tatanan tektonik yang subduksi, kalau analisis geokimia kita menunjukkan TiO2 yang kurang dari 1,25, maka dia merupakan zona yang subduksi. Kenapa? Tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa di daerah subduksi terjadi yang namanya pelepasan gugus hidroksil. H2O, OH-, itu kan berikatan, itu kan memiliki unsur air.
TiO2 bukanlah unsur yang kompatibel atau unsur yang tahan terhadap air, sehingga ketika terjadi di zona subduksi ini pelepasan gugus hidroksilnya, TiO2-nya justru akan pergi. Dia akan meninggalkan atau dia akan mencari unsur lain yang dapat berikatan dengan dia. Sedangkan gugus hidroksilnya bisa lepas dan naik. Semakin kecil TiO2 atau TiO2-nya kurang dari 1,25%, maka daerah tatanan tektonik tempat gunung api kita berada itu merupakan zona subduksi. Itu kegunaan dari TiO2, jadi meskipun dia bukan unsur utama, tapi dia unsur minor yang dapat digunakan untuk menentukan tatanan tektonik di daerah gunung api kita. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis dari unsur potasium dan juga unsur natrium. Unsur potasium maupun unsur natrium dapat digunakan untuk menunjukkan afinitas dari suatu magma. Apabila yang dianalisis adalah potasiumnya saja terhadap SiO2, maka batuan kalian umumnya akan menunjukkan nilai potasium yang cukup tinggi, potasik yang cukup tinggi terhadap SiO2. Sedangkan kalau analisis yang digunakan adalah potasium dan juga natrium terhadap SiO2, itu yang dikenal dengan total alkalin. Nah, diagram untuk analisis ini, itu yang disebut dengan diagram TAS atau total alkalin silika. Jadi yang dianalisis tidak hanya potasiumnya, tapi juga natriumnya. Makanya disebut dengan alkalin. Nah, kedua unsur ini dapat digunakan untuk menentukan afinitas dari batuan. Entah itu afinitasnya toleitik, alkalin, potasik, hingga alkalin itu sendiri. Kalau dia toleitik, seperti yang sudah kalian tahu bahwa potasiumnya akan lebih rendah. Alkalin itu sedang, sedangkan potasik dan hingga alkalin itu menunjukkan potasium yang cukup tinggi. Jadi kalian ingat lagi bahwa penentuan afinitas batuan ini, baik dari unsur potasium maupun unsur natrium, itu dapat digunakan untuk menunjukkan tatanan tektonik di mana gunung api kita berada, atau di mana batuan beku kita itu terbentuk. Nah, ini dia diagram perbandingan antara potasium saja, unsur oksida utama potasium terhadap SiO2. Ke atas semakin tinggi potasiumnya, kalau ke sini semakin tinggi SiO2-nya. Kalau di sini yang dianalisis adalah potasium dan juga Na2O, itu yang dikenal dengan TAS, total alkalin silika. Kalau yang ini hanya potasiumnya saja terhadap SiO2. Diagramnya sama atau beda, Bu? Diagramnya sama saja, karena bentuknya dan goal yang akan kita dapat adalah afinitas magmanya itu seperti apa. Nih, apabila kalian lihat di sini, ini setidaknya ada 4 daerah yang menunjukkan yang menunjukkan potasium rendah, itu yang disebut dengan zona toleitik. Zona toleitik, dia memiliki nilai potasium yang cukup rendah. Zona kalk-alkalin, dia menunjukkan potasium yang relatif sedang. Ini yang potasik dengan kalk-alkalin, dan ini yang sosonitik. Sosonitik nggak berbeda dari ultrapotasik atau alkalin itu sendiri. Kenapa? Karena potasiumnya tinggi. Nih, umumnya batuan-batuan yang memiliki afinitas magma sosonitik atau ultrapotasik atau alkalin, dia memiliki nilai SiO2 yang tidak lebih dari 60-an, yang lebih dari 65. Jadi, potasiumnya tinggi, tapi SiO2-nya kecil. Itu ciri khas dari afinitas magma yang sosonitik. Berbeda dari yang toleitik, meskipun dia nilai kalk-alkalinnya tinggi, tapi dia bisa memiliki nilai SiO2 dari yang rendah sampai yang cukup tinggi. Itu yang toleitik. Seperti yang saya sudah katakan bahwa afinitas magma itu bisa digunakan untuk merujuk atau untuk menentukan tatanan tektonik di suatu daerah. Contohnya saja nih, di sini kita punya beberapa afinitas magma hasil dari unsur potasium dan juga natrium terhadap SiO2.
ada toleitik, alkalin, potasik, hingga alkalin. Tapi keenam dari afinitas magma ini, dia dapat menunjukkan aktivitas tektonik yang berbeda. Yang perlu kalian ingat bahwa afinitas magma yang kalk-alkali, dia akan menunjukkan daerah zona subduksi. Itu ciri khasnya. Sedangkan alkalin sendiri, dia akan menunjukkan daerah yang non-subduksi. Ini beberapa contoh afinitas magma terhadap tatanan tektoniknya. Selanjutnya, itu yang dikenal dengan LOI atau Loss on Ignition. LOI seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dia akan menunjukkan tingkat kesegaran batuan atau derajat dari kelapukannya. Bila kalian melihat di sini, apabila LOI-nya semakin besar, lebih dari 4%, maka batuan yang kita dapat itu pasti sudah lapuk. Sedangkan kalau kita memiliki nilai LOI dari batuan yang negatif, kurang dari 4 hingga nilainya negatif, itu kita punya batuan yang segar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kan, bagaimana kalau di daerah kita semua batuannya itu relatif lapuk? LOI-nya menunjukkan kurang lebih 4-5. Apakah batuannya nggak bisa digunakan untuk analisis? Kalau kita menginginkan data yang benar-benar representatif, bisa dikatakan batuan itu tidak bisa digunakan sebagai analisis. Tapi kalian perlu lihat juga, apabila itu satu-satunya data dan itu yang kalian dapatkan di lapangan, maka setidaknya mineral-mineral hasil dari sayatan tipis ataupun hasil dari pengamatan di lapangan itu akan membantu data geokimia kalian. Jadi meskipun LOI-nya relatif lebih besar, 4-5, tapi kalau kalian bisa mengidentifikasi mineral-mineral yang sudah lapuk itu dengan cukup baik, maka batuan yang kalian dapat masih cukup representatif untuk digunakan sebagai bahan analisis. Jadi tidak perlu langsung dibuang datanya, tapi harus dikolaborasikan lagi, harus dianalisis lagi bersamaan dengan data lainnya. Tidak bisa hanya dari data geokimia saja. Ini dia, kalau kalian punya batuan beku dan kalian mau analisis LOI-nya, itu akan dianalisis secara XRF. Tapi kalau data kalian adalah gelas, entah itu piroklastik mungkin, atau TUF dan lain sebagainya, maka analisis yang digunakan menggunakan elektron mikroprobe. Nah, kalian harus ingat dan harus benar-benar paham bahwa dalam analisis geokimia, data kalian yang kalian analisis itu harus mendekati kurang lebih 100. Plus minusnya itu 2, harus mendekati 100. Jadi, kalau total analisis kalian 102 sekian, maka analisis kalian itu buruk. Atau datanya totalnya 97 sekian, itu analisisnya buruk. Jadi maksimal rentang total analisis kalian itu dari 98 hingga kurang dari 102. Itu analisis yang baik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis geokimia.